Kalau dijelasin secara simple, isbat nikah itu bukan berarti Anda nikah ulang ya. Bukan. Ini tuh solusi resmi lewat pengadilan agama khusus buat pasangan muslim. Lewat penetapan hakim di sini, pernikahan Anda yang tadinya cuma diakui secara agama, bakal disahkan dan diakui secara administratif sama negara. Jadi hubungan suami istri yang dulunya mungkin dianggap abu-abu sama birokrasi, sekarang jadi jelas dan sah. Efeknya apa? Ahli waris jadi bisa memproses semua hak perdata mereka tanpa hambatan. Menariknya nih, pengadilan tuh nggak cuma ngeliat masalah ini dari kacamata birokrasi yang kaku. Kalau kita merujuk ke literatur Islam klasik, tepatnya di kitab Usulul Fikih, ada prinsip yang bilang kalau status perkawinan itu harus terus berlanjut selama nggak ada bukti yang memutuskannya. Prinsip ini tuh ngasih landasan moral yang kuat banget buat para hakim. Ini adalah wujud nyata perlindungan negara dan agama terhadap martabat perempuan. Tujuannya simpel, mastiin seorang istri yang udah puluhan tahun ngabdi nggak kehilangan hak jaminan hari tua cuma gara-gara urusan administrasi di masa lalu. Oke, masuk ke bagian ketiga, dokumen wajib. Ini bagian persiapannya. Kalau Anda atau keluarga mau ngajuin isbat nikah, ini nih daftar dokumen yang wajib banget disiapin biar prosesnya ngebut. Pastiin ada KTP yang masih berlaku dan kartu keluarga. Terus, kalau pengajuan ini buat klaim BPJS karena pasangan udah meninggal, Anda wajib banget bawa akta kematian dari Dispenduk Capil. Nah, yang paling sering kelewat itu poin nomor 4, surat keterangan tidak tercatat dari KUA. Surat ini tuh buat buktiin kalau nikahnya emang belum kedaftar. Oh ya, satu lagi, semua fotokopi dokumen tadi wajib dikasih materai dan dilegalisir di kantor pos, biar sah jadi alat bukti di sidang. Kalau Anda punya foto pernikahan zaman dulu atau surat keterangan dari desa, bawa aja, itu bakal jadi bukti tambahan yang mantap banget. Lanjut ke bagian keempat, tahapan proses pengadilan. Dokumen udah beres? Yuk kita lihat apa yang terjadi di pengadilan agama. Proses di pengadilan ini tuh urut banget. Langkah pertama, Anda daftar dan bikin permohonan yang isinya tuh cerita detail soal sejarah pernikahan Anda. Langkah kedua, pengadilan bakal manggil pihak-pihak terkait. Misalnya suami udah meninggal, pengadilan biasanya bakal manggil saudara kandung almarhum sebagai termohon. Kenapa? Buat mastiin nggak ada keluarga besar yang tiba-tiba komplain atau bikin sengketa di masa depan. Terus, langkah ketiganya adalah persidangan, yang bakal masuk ke tahap paling krusial, yaitu pembuktian. Biar kebayang, kita ambil contoh perkara nomor 644. Di sidang ini, pemohon tuh benar-benar harus cerita jujur dan detil soal rukun nikah, yang kejadiannya udah puluhan tahun lalu. Hakim tuh bakal nanya hal-hal kayak, kapan sih tepatnya akad itu? Di mana lokasinya? Siapa wali nikahnya? Saksinya waktu itu siapa aja? Maharnya berapa? Detail-detail ingatan masa lalu ini tuh super penting, karena dari situlah hakim bakal nentuin putusannya sah atau enggak.